Sebelum memulai video ini, kalau Anda maniak batu bacang, pecinta batu bacang, dan seorang bacan mania, jangan lupa bantu kembangkan channel Maniak Bacan ini dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi. Gratis dan gratis, tidak ada ruginya, supaya semangat memberikan informasi dan mengupload hampir setiap hari untuk Anda, para pecinta batu bacang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak bacan, para pecinta batu bacan Nusantara, para bacan mania? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi langit dan diantara keduanya. Tentunya tidak selalu lupa saya mengucapkan untuk selalu menjaga kesehatan supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini admin tidak jualan dulu ya. Kita akan membahas bagaimana cara merawat batu bacan obi ya, semua jenis. Baik itu King Red Obi ya, ada obi putih, ada bacan wayawa ya, obi wayawa, ada yang semu hijau ya, ada yang kuning ya, ada yang berbagai macam warna dan nukleus nih ya. Nah, tentunya di sini yang wayawa ada 2 biji saja ya, ada di kotak lain. Tapi nanti kita akan lihat ya bagaimana perubahannya, cara merawat batu bacan obi ya. Tentunya karena obi ini masuk kategori dari batu anggur ya. Dia masuk kategori batu anggur ataukah kalsedoni. Jadi kita untuk perawatan supaya dia makin bagus itu dengan dijemur bisa ya, seperti cara bacan palamea dan doko. Kalau itu dicampur air, kalau kalsedoni ini tidak perlu, cukup 10-15 menit tanpa campuran air dia kuat, karena material kalsedoni ini keras-keras ya. Nah, ini kita contoh, ini di pagi hari ya, setengah 7 pagi nih saya bikinin video buat teman-teman supaya tidak melulu berdagang ya. Ini di dekat kolam saya ambilkan video ya. Ini pagi hari, nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana ya. Nih, ini bantuan cahaya pagi hari saja tuh. Nah, tentunya yang harus disiapkan untuk membuat dia semakin menjadi lebih kinclong ya, makin terlihat seperti kaca, dan tentunya harganya makin naik kalau dia bagus ya. Dan bagaimana cara membuat dia semakin menguap kandungan-kandungan yang membuat dia urem warnanya ya. Tentunya untuk perawatan ya, kita siapkan ada di sini bambu ya. Nah, ini bisa menggunakan bambu wulung, bisa bambu biasa ya. Nah, ini bambu. Nah, kalau kalsedoni, karena kan bacan obi itu mau kuning ataukah wayawa ataukah dia merah ataukah putih, itu masuknya adalah kalsedoni. Tidak perlu takut ya untuk ragu-ragu menggosok ke bambu, karena tidak akan membuat dia baret, tidak sama sekali. Dan tentunya nanti yang gosokannya kurang rata, yang mikro akan menjadi rata dan menjadi kinclong dan makin terlihat kristal dan giwangnya naik ya. Bisa menggunakan bambu wulung, bisa juga menggunakan bambu biasa ya. Dan serat-serat dari bambu ini tidak masalah ya, tidak akan merusak batu, kecuali jangan Anda gosok di sini giok ya, seperti aidocrase ataukah jadeite ataukah batu-batu lembek seperti fosil mani gajah, itu akan membuat dia semakin baret ya.
Nah, kalau bacan yang khususnya Palamia dan Doko, kalau bacan muda jangan digosok di sini ya. Nanti akan membuat dia baret-baret ataukah kapurnya menguap ya. Nah, ini bagus untuk bacan yang sudah sangat keras ataukah dia mengkristal, tidak masalah ya. Dia setara dengan anggur karena sudah 6,5 sampai 7 skala Mohs. Yang kedua, kita siapkan sabun colek ya. Sabun colek ini fungsinya ketika kita gosok batu anggur ataukah batu bacan obi putih, kuning, merah dan sebagainya, supaya dia keset ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya ketika kita gosok di bambu ini, bekas-bekas kotoran yang menempel dari bambu ke batunya itu langsung bersih oleh sabun colek ya. Nah, kita akan ambil 5 saja ya batu dari sini untuk kita jajal nih. Kita lihat hasil perubahannya. Ini karena cahaya pagi ya. Ini saya ambil yang agak-agak lama belum dirawat nih. Ini agak-agak burem nih. Saya ambil 5 biji saja ya. Dan kita lihat perubahannya. Ini satu ya. Taruh sini. Yang ini yang kedua ya. Ini juga obi putih yang terus saya pakai. Ini sering saya pakai. Dan mulai lumutnya mulai naik ya. Ini dua, kita akan rawat yang perlu dirawat. Nah, ini yang agak burem juga nih ya. Kita lihat nanti hasilnya nih. Jadi kalau anggur ini tidak perlu ragu ya untuk membabatnya. Ini obi kuning nih, obi kuning. Kita akan lihat perubahannya. 4, satu lagi ya. Satu lagi kita ambil yang ini yang obi semu hijau ungu ya, yang nukleusnya. Kita akan lihat hasilnya ya. Nah, ini kita pinggirkan dulu yang di sini ya. Nah, ini ya yang akan kita gosok sekarang, dan kita akan lihat perubahannya setelah kita gosok pakai bambu dengan sabun colek ya. Nih. Oke, kita mulai saja ya supaya tidak lama-lama dan kita percepat proses penggosokannya. Untuk pemulaian contoh kita berikan contoh untuk 1 dan nanti kita percepat sisanya. Ini yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, kita mulai. Nah, caranya tinggal disiapkan bambunya. Ini sabun colek dengan campuran air ya. Kita akan oles di bambu ini dan kita gosok ya. Mau ke arah manapun tidak masalah, tidak harus searah. Mau maju mundur bisa, lurus bisa. Ini ya, kita ambilkan sabun coleknya ya. Nah, seperti ini. Ini supaya dia bersih ketika digosok dan keset ya. Jadi sisa-sisa bekas bambunya ini pun bersih ya. Nah, ini batunya nih. Nanti kita lihat hasilnya ya, sebelum dan sesudah. Tinggal digosok ke arah mana saja ya. Seperti ini. Tidak apa-apa, sekeras-kerasnya juga nggak masalah kalau batu anggur ya. Ataukah jenis bacan obi ini. Nah, seperti ini Anda bisa lakukan kalau lagi santai ya, lagi libur kerja, lagi misalnya untuk kalau ada masalah Anda bisa luapkan ya sambil gosok batu seperti ini. Nah, ini sambil saya gosok sambil saya berbicara nih. Nah, seperti ini. Tinggal kalau sudah airnya mengering, tinggal tambah airnya ya. Dan proses menggunakan bambu ini lebih bagus daripada serbuk intan, meskipun itu Sindia ya. Ini dia lebih permanen. Kalau Sindia itu dia 3 bulan saja sudah agak buram lagi. Kalau bambu ini bisa disebut permanen ya. Nih, mau ke arah mana saja meskipun uratnya banyak ya. Nih. Mau ke sini juga tidak masalah ya. Nah,
untuk yang 4 di kiri ini kita percepat nanti ya. Nah, misalnya seperti ini ya, kalau sudah diairkan nanti proses keringnya saya akan tampilkan ya setelah digosok. Nah seperti itu caranya, tinggal digosok ke arah mana saja, dan nanti kita akan review setelah digosok dan saya keringkan ya. Oke, kita gosok yang lain dan saya percepat supaya tidak menghabiskan durasi video. Nah ini sudah selesai ya teman-teman. Ini yang ada di depan nih, yang 5 pieces yang kita gosok tadi. Ini saya bersihkan lagi keramiknya, saya review di tempat yang sama ya. Dan ini hasilnya yang nomor 1 nih. Nih sambil kita fokuskan, tuh dia lebih giwangnya lebih kelihatan ya, sangat terlihat seperti kaca ya. Tuh ini sangat klimis-klimis ya. Tuh ini yang nomor 1 nih. Tadi yang kita gosok juga yang ini ya, yang nukleus. Tuh dia lebih terlihat kinclong ya. Ini ringnya juga saya gosok tadi pakai sabun juga, karena ini kuning sari untuk merawat ya. Tuh ini tampilannya sangat-sangat nginclong ya. Yang selanjutnya yang ini tuh, nah dia lebih klimis-klimis, giwangnya naik ya. Tuh tentunya kalau sudah kita rawat, kita rajin bersihkan, gosok-gosok, harganya juga tentunya berpengaruh ya dengan keindahannya dan perawatan yang kita lakukan pada batu bacang. Biasa saya lakukan kalau lagi santai ya, waktu senggang. Tuh ini yang selanjutnya, ini hobi putih yang tetap dipakai ya, sehingga dia semu mulai hijau. Dia kalau sudah lumut itu mahal, lumayan mahal ya. Nah ini yang terakhir nih, dan nanti kita taruh di tangan seperti apa tuh. Ini hobi kuning tuh, sudah seperti kaca lah, setelahnya melintir-lintir ya dengan cahaya pagi. Nah kalau kita taruh di jari seperti ini ya, kita taruh. Nah ini ya, kita bisa perhatikan. Nah ini video sebelumnya saya taruh di samping video ya, dan ini setelah digosok nih. Tuh. Ini di tempat yang sama dengan review yang sama. Setelah digosok pakai bambu dan sabun colek. Ini tentunya cahaya kalau kena matahari melintir ya. Tuh perbedaannya. Nah seperti itu ya penjelasan pada kesempatan kali ini, supaya teman-teman bisa merawat batunya semakin bagus, semakin Anda cintai barangnya ya. Dan semoga berkah manfaat menggunakan bambu dan sabun colek, tentunya lebih bagus dari serbuk intan Sindia. Nah ini pun tetap saya rawat nih, kalau lagi santai, lagi nggak ada kerjaan ya, saya tetap rawat sehingga
semakin kaca dan makin bagus tuh ya. Dan dijemur juga sering saya lakukan ya kalau ada senggang waktu. Nah seperti itu pada kesempatan kali ini ya, untuk review cara merawat batu bacan hobi semua jenis ya. Tentunya terima kasih sudah menonton video ini, dukung terus channel ini untuk mengembangkan ya. Jangan malas untuk memberikan Anda informasi dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa tentunya kunjungi Instagram saya, di situ banyak ya bukti amanah untuk transaksi @maniakbacan, dan kunjungi channel pertama saya itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Dan channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak dan metafisika modern. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah dari channel Maniak Bacan. Resi-resi yang di sini adalah bukti amanah, bukan rekayasa dari pengiriman admin Maniak Bacan. Untuk lebih jelasnya Anda bisa mengunjungi Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk untuk pengiriman amanah dan pasti sampai rumah. Di sini semua atas nama pengirim saya sendiri. Anda bisa melihat Hamdan pengirimnya. Dan di sini bertumpuk-tumpuk sampai sekian lapis dan menggunakan banyak ekspedisi, baik itu ekspedisi GNT, JNE, dan menggunakan pos IMS ke mancanegara ya, yang dimana Anda bisa melihat bahwa pengiriman di Facebook dan Instagram hampir setiap hari oleh admin Maniak Bacan. Di sini Anda bisa lihat resi-resi ke mancanegara dengan sangat banyak, tentunya dengan pengirim atas nama saya sendiri, Hamdan ya. Mari kita cek resi-resinya supaya Anda tahu ini adalah bukti amanah ya, pengirim Hamdan. Di sini juga yang sangat banyak dan tebal ini pengirim Hamdan ya. Dan menggunakan ekspedisi-ekspedisi lainnya yaitu GNT juga adalah pengirim Hamdan ya. Anda bisa melihat. Dan ini sangat tebal. Inilah bukti bukan rekayasa dan sangat amanah dan pasti sampai di rumah Anda. Resi ini sangat-sangatlah banyak karena kepuasan pelanggan sampai ribuan resi yang menjadi bukti bahwa admin Maniak Bacan sangat amanah dan batunya pasti sampai ke rumah Anda. Segera pesan produk Maniak Bacan dengan kualitas-kualitas batu terbaik dan harga bersahabat. Sekian dan terima kasih.